Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Wirabangsa. Hari ini saya membajak kuping panas. Kenapa? Hari ini saya membajak karena bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda. Saya cuma mikir saatnya anak muda yang bicara. Biasanya mereka yang bertanya. Kalau ini saatnya saya yang bertanya dan anak-anak muda ini yang akan bicara. Wih, berani-beraninya ya. Aku ngomong ikhlas rai ikhlas pokoknya. Saya tetap baca kursi ini. Opening dulu dong, Mas. Iya, nggak afdol kalau nggak ada openingnya. Opening itu nggak afdol. Itu bukan kuping panas. Iya. Monggo, kuping panas. Opening. Kuping panas, kumpulan info penting yang lagi panas. Gitu. Ya. Kuping panas, kumpulan info penting yang lagi Panas. Masih terlihat kaku ya. Iya, belum. Katanya mau baca ini. baca, pokoknya hari ini saya baca. Jadi saatnya yang anak-anak muda di sebelah saya ini, Aduh. yang nggak tahu kalau yang sebelah sana mungkin hampir mendekati limit muda. Kalau yang sini saya percaya, karena kan regulasi sesuai undang-undang kepemudaan itu, pemuda itu definisinya 16 sampai 30 tahun. Oh, 30 tahun. Oh, memang bener, Pak. Iya, sama sudah mendekati limit. Kalau ini saya percaya ini. Iya yang dong. tengah ini, yang harus dimuliakan ini. Aduh, deg-degan banget ini sobat bersinar jujur ya. Iya, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk duduk di kursi ini, di kursi panas ini. Terima kasih pada adik-adik saya ini, teman-teman saya yang selama ini ya saya sudah kenal dengan mereka, sudah kenal baik, sering diskusi, sering ngomongin ide, tapi sesekali juga sering curhat. Banyak curhatnya. Banyak curhatnya. Jadi banyak curhat. Jadi dia adalah Titi dan Alvin. Saya mulai pertama mulai dari kuping panasnya. Itu ide awalnya seperti apa? Ya. Dear Alvin gitu. Ide awalnya kayak apa? Kemudian bisa terkonsep dan bisa running yang sudah berjalan beberapa Episode. waktu gitu Ya. kan. Ya. Itu awalnya gimana? Idenya seperti apa? Termasuk diksi atas segmennya namanya. Jadi gini, Mas Pandu. Ya. Pertama itu karena kita gabut pertama. Jujur itu karena kita gabut. Sok gabut. Karena Bener. kita gabut. Karena awal-awal pandemi itu yang biasanya kita kerja-kerjaan dengan berbagai agenda, Iya. bahkan satu hari itu bisa 7 kali, 8 kali. Terus pandemi, jebret, tidak ada apa-apa sama sekali. Terus kemudian kita menginisiasi bikin apa yuk gitu. Ya. Dari betul. situ itu kita bikin apa sama Titi dulu. Iya. Kalau misalkan kita talk show gimana, kalau format-format talk show, tapi kita mengangkat episode pertama itu mengangkat 7 apa? Aduh, lupa. 7 keajaiban Pokoknya Klaten. Bukan, ini hal-hal yang dilakukan di masa pandemi ya kan, Oh, masalahnya. iya. Itu kita cuman riset meja aja, kita online, kemudian untuk masalah tagline dan segmentasi itu mungkin itu tercetusnya juga apa ya? Cuman dari berbagai ini, misalkan, oh apa nih bagusnya gitu. Terus nama kuping panas tuh dari seseorang yang sangat luar biasa di Kominfo itu nyetus kuping panas. Terus saya sama Alvin, apa ya kuping panas? Oh ya udah deh, kita kayaknya bagus nih kumpulan info penting yang lagi panas gitu. Kuping itu kan memang apa itu singkatan, Iya. informasi penting yang terakhir itu kita mau tag di sini kita masih bingung. Iya. Tagline-nya apa? Kita mau udah kamera siap dan lain-lain gitu berdua. Yang sini Iya. tagline-nya apa ya? Iya, terus kita terus panas. Itu karena sosok yang berpengaruh di Kominfo tadi. Oh, Betul. Yang tadi kesini sebut. Besok mungkin kita undang di Iya, kuping panas gitu. Suatu saat. Sudah episode berapa ini? Kalau awal pertama tahun itu 10 episode. Iya. Terus untuk tahun ini kita belum semuanya totalan belum. Oh, total, iya. gitu. Ada beberapa yang running terus gitu ya. Terus artinya dari awal
berjalan. Artinya mungkin konsep awal kalau awalnya dari gabut kan berproses ke yang lebih baik gitu. Betul. Artinya tahapan prosesnya yang kira-kira seperti apa? Ada penambahan apa atau semakin apa Iya, gitu? mungkin dari segi alat pertama kita nggak pakai clip-on gini ya awalnya, kita pakai zoom, perekamnya cuma satu tapi buat berdua gitu. Terus kita cuma manfaatin seadanya, ini kan ada creative space ya, jadi kita manfaatin ya udah lesehan. Terus kita berkembang nih dengan pertamanya kita narasumbernya cuman orang-orang sekitar, tapi kita alhamdulillah sampai saat ini kita bisa menghadirkan sosok-sosok yang berpengaruh gitu. Dan mungkin untuk alat atau editannya atau konsepnya mungkin sudah berkembang. Kalau Sobat Bersinar lihat ya, nggak cuman melulu itu. Sebelumnya kita belum punya kayak bumper ada foto saya sama Alvin, itu awalnya belum ada, tapi semakin kesini itu semakin diperbaiki dari segi teknis maupun materi untuk kuping panas gitu. Kalau artinya dari proses itu yang paling berkesan apa? Baik prosesnya atau narasumber tamunya dan sebagainya. Yang paling berkesan? Sebenarnya Siapa kalau dulu nih? paling, apa sih? Iya boleh. Paling berkesan itu kita sebenarnya juga mempunyai misi, kita tuh gemes juga Mas. Maksudnya untuk sarana informasi kemasan dari pemerintahan itu pasti cenderung ke kaku, cenderung ke formalis dan tidak bisa menyentuh ke kalangan yang sampai ke bawah gitu loh. Mungkin kalau misalkan walaupun ini masih ada beberapa indikator yang belum berhasil, yang apa yang kita inisiasi ini, tapi kita mempunyai tujuan untuk kita menyebarkan informasi memang sampai ke bawah gitu. Untuk tujuan. Karena kita juga bukan gemes sih, tapi lebih ke ini ada alternatif lain selain formal. Kok tumben mulia banget Kevin? Oke, untuk narasumber apa yang paling berkesan gitu mungkin di Bayat kalau nggak salah ya, waktu itu tuh hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita datengin salah satu rumah warga. Beliaunya ini tuh sangat luar biasa gitu. Dia ketika misalkan hari ulang tahun kemerdekaan yang keberapa, pasti dia pasang benderanya sesuai dengan jumlah hari kemerdekaan gitu. Jadi satu keliling rumahnya tuh dipasangin bendera, dan kita bener-bener di situ syutingnya bener harus datang ke sana. Terus kita tanpa riset untuk kalau Sobat Bersinar tahu, jadi konsepnya tiba di sana, terus apa-apa dipikirin di sana gitu, itu sangat berkesan. Terus yang kedua, kalau aku pribadi di Semarang sih, kita harus menempuh perjalanan yang agak panjang. Kebetulan kita kerja sama Bea Cukai, itu kita harus ke Semarang di depan Gubernuran, tepatnya di Taman Indonesia Kaya ya waktu itu jauh banget. Terus kalau aku make upnya di jalan, pokoknya itu menarik dan berkesan banget. Kalau ini kalau tamu ya, kalau orang berpengaruh, pejabat mungkin biasa, tapi bagaimana sih menemukan yang kayak tadi ya, orang yang memasang misalnya 75 tahun Indonesia Merdeka, dia pasang 75 itu Gimana ya? bagaimana ketemunya gitu? Jadi Pak Asim waktu itu Titir yang riset ya Vin ya waktu itu ya. Titir nemu Gara-gara viral ya? Iya, viral di media sosial. Oh ya, ingat namanya Pak Asim. Beliau adalah guru seni ya. Rota, Iya. SMK Rota, Bayat. Pokoknya guru, terus waktu itu kebetulan saya nyari info, ada nggak sih kontak ini beliau gitu. Saya harus riset, cari kontaknya, dan bener-bener itu agak PR sih kemarin, soalnya sampai ke dinas pendidikan juga gue dapetin kontaknya, dan kebetulan dapet malah nomor kepala sekolahnya. Terus dari kepala sekolah masih runtut lagi ke bawah, dan akhirnya menemukan Pak Asim ini, dan untuk alamat dan segala macam Pak Asim Sherlock gitu. Kita risetnya tetap online dan dari media-media mainstream yang udah berkembang. Dan gitu. yang istimewa adalah kita nggak tahu apa-apa di sana ada apa dan lain-lain. Tiba-tiba mau syuting terus kemudian nemu satu kebun gimana ini gini. Dan dilihatin adik-adik ya, adik-adik kecil di sana excited. Lihat adik-adik. Jadi begitu datang langsung ngambil ya, nggak sempat riset lapangan gitu? Belum. Jadi kita on the spot. Juga di situ. Iya. Kemudian bicara ke depan, sekarang kan proses ini masih panjang, dan saya yakin juga akan semakin berproses di teman-teman, baik di alat, di personelnya, tamu-tamunya. Kira-kira punya rencana yang
ke depan untuk apa ya biar makin matang sih gitu, Mas. Pasti ada rencana ke depan. Mungkin aduh kalau bayangin ini terharu ya. Karena dari teman-teman yang gimana ya, minim ilmu mungkin ya dari segi podcast atau YouTube. Dulu mungkin subscriber kita belum sampai 5.000 sekian yang sekarang ini gitu. Cuma 200 kan? Iya, betul. Bisa 200 subscriber. Iya. Kita inisiatif gitu untuk mengembangkan Klaten tuh seperti apa ya, mau dibawa kemana. Dan kita kan juga salah satu podcast pertama mungkin ya di Kabupaten Klaten yang akan menginfokan masyarakat, gak cuma pejabat publik aja. Dan ke depan semoga kita lebih berkembang lagi dan apa ya, bisa menghadirkan sosok-sosok yang mungkin sampai di Girpasang mungkin, di tempat-tempat terisolir yang mungkin masyarakat kurang tahu. Kita akan ngangkat di sana, mungkin bisa live ya ke depannya, Kuping Panasnya nggak tapping gitu. Oke, makasih nih informasinya padat gitu, artinya memang semuanya berproses dan saya ucapkan selamat. Kuping Panas sudah bertahan walaupun dengan segala prosesnya. Dengan segala prosesnya, dan saya yakin di balik ini ada lika-liku sing marai seneng, marai nangis mungkin. Betul. Ada, tapi yang itu nggak bisa diceritakan. Tetapi bagi saya proses ini adalah pembelajaran paling penting bagi kita semua. Benar sekali. Bahwa baik dari Sobat Klaten Bersinar maupun bagi kami yang ada di sini. Masuk untuk tadi di opening saya sampaikan. Ini bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda. Saya mulai tanya, ketika tadi sudah saya sampaikan, mereka adalah pemuda-pemudi yang saya tahu nakal. Nakal tanda kutip ya. Aduh, nakal. Keren. Dan yang pasti pembelajar, karena saya sudah kenal dengan beliau-beliau ini, adik-adik saya ini. Kalau yang pertama gabung di Diskominfo, Alvin atau Titin? Alvin dulu. Pertanyaan saya sama, kenapa sih gitu? Artinya anak muda sekarang, bahwa walaupun kalau lihat di luar gitu ya, dengan kemampuan kalian, dengan kompetensi kalian, masih tertarik di jajaran masuk menjadi orang pemerintahan itu kenapa? Padahal di sisi lain bahwa ketika anak-anak muda sekarang tren untuk tertarik menjadi pegawai itu sudah beda dengan zaman saya dulu gitu. Artinya kalau sekarang kan sudah mulai beda. Kenapa? Vin, kenapa Vin? Kok? Kalau dari saya gini sih, kalau di segi pemerintahan, pemerintahan kan mempunyai kebijakan dan keleluasaan untuk segalanya, maksudnya segalanya, entah itu dari pusat, untuk dari provinsi atau dari tingkat kabupaten, mengurusi bidang-bidang tertentu dan bisa eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Nah dari situ kok kenapa tidak bisa untuk konten-konten penyaluran informasi tidak bisa seperti swasta? Padahal mempunyai regulasi yang komplit, mungkin sisi anggaran pun juga memadai untuk membuat bisa bersaing dengan swasta. Kita tahu juga untuk misalkan televisi, kenapa kok bisa itu kalah sama swasta? Padahal di dalam satu sisi mempunyai regulasi, mempunyai undang-undang, terus kemudian keleluasaan juga di anggaran juga. Kenapa kok bisa kalah sama swasta? Itu yang menjadi tantangan sebenarnya. Jadi percaya gitu bahwa ketika saya nanti masuk, saya sedikit banyak akan bisa mengisi ruang yang dibutuhkan itu. Oke, keren. Keren, luar biasa. Iya, luar biasa. Keren ini gitu. Maksudnya bahwa dia percaya ketika kemudian masuk ke pemerintahan bahwa akan ada ruang yang tempat dia untuk mengisi. Kalau kamu, Tir? Gini, awal sebenarnya saya kan dari pinggiran gitu ya. Awalnya saya nggak ada kepikiran gitu loh dan untuk bergabung di Kominfo. Nah, tapi suatu waktu saya pernah ke daerah
tetangga itu kok Kominfo-nya keren kok. Saya tuh kayak malah lebih mencintai daerah tetangga daripada daerah saya sendiri. Awalnya dari situ. Terus saya berpikir kenapa sih saya ikut bergabung di daerah lain, kenapa nggak gabung sama daerahnya sendiri. Dan kebetulan waktu itu Kominfo ini cari reporter dan sebagainya untuk bantu publikasi gitu. Dan akhirnya saya gabung di situ dan alhamdulillah bisa bergabung hingga saat ini. Dan pas bergabung di sini ngerasa oh ternyata Klaten tuh punya banyak hal tapi mungkin kurang aja untuk diekspos, kurang untuk diproduksi misalkan dengan produksi cara kuping panas atau apa gitu. Mungkin dengan bergabungnya saya di sini akan membawa perubahan ke depannya bersama teman-teman yang keren ini tentunya, biar oh Klaten tuh nggak kalah loh dari daerah lain. Klaten itu kaya loh. Apalagi bangga banget nih punya Girpasang, lagi-lagi saya sebut karena di Girpasang tuh ternyata banyak banget yang bisa dieksplor dan ternyata anak-anak di sana tuh juga kreatif gitu loh. Jadi makanya sayang banget dan mungkin saya kecewa dulu kenapa sih nggak tahu tentang Klaten gitu. Mungkin saya mencintai Klaten atau tahu Klatennya tuh telat gitu. Makanya di sini saya akan mengobati itu dengan bergabung dan bagaimana caranya untuk ke depan biar Klaten tuh diketahui gitu loh masyarakat luas gitu. Oke, kalau kemudian yang saya tahu misalnya Alvin ini yang saya kenal dari awal fotografer, videografer, editor. Nah, antum lebih prefer seneng disebut sebagai apa sih? Kalian ini? Apa sebagai koncone Ipin misalnya? Atau sebagai orang Kominfo gitu maksudnya kan itu. Artinya saya ini Alvin, saya Kominfo, saya ini videografer, saya ini fotografer, saya editor. Lebih prefer disebut mana sih? Dan kemudian yang paling barangkali yang paling mendekati passionmu? Kalau saya ya Mas, ya mungkin karena saya tambah host barang ding yo. Bingung ya? Bingung kan? Ayo kowe mikir awakmu dhewe kan angel iki. Ini milih apa gitu maksudnya? Kalau di SK nggih Mas. Kalau di SK Itu SK saya itu ditulis videografer. Iya kan? Tapi kalau ya karena saya juga latar belakang saya juga ada seni pertunjukan juga, seni pertunjukan teater, terus kemudian juga film juga. Akhirnya lebih suka disebut konten kreator saja. Oh, konten kreator. Luar biasa konten kreator ya. Iya. Ya itu paling aman sih Vin, bisa masuk semuanya. Jadi kayak semuanya bisa masuk lah gitu. Iya, semuanya bisa masuk. Nah, apalagi Titir ini. Cantik iya, berprestasi iya. Amin. Host iya, MC iya. Kemudian jurnalis iya. Yang paling apa sih disebut sebagai pengen di signaturemu itu loh. Apa ya? Bingung juga ya terkadang ya. Orang Titir ini gitu. Apa aja deh. Jomblo iya. Ya, oh iya bener ya. Aduh. Gimana ya sebenarnya untuk sebutan tuh terserah untuk pada viewers atau orang yang menyebut gitu. Sebenarnya itu nggak penting, yang penting saya mengerjakan pekerjaan apa saja itu dengan tanggung jawab dan profesional gitu aja ya. Bingung sebenarnya mau bahas apa nih. Iya. Dan artinya selama bergabung sudah berapa tahun Fit? Kalau saya tahun besok 2022 itu sudah 3 tahun. 3 tahun. Oke. Dulu waktu Kominfo tapi sudah di sini? Belum. Masih di atas sana. Masih di atas. Iya. Kalau kamu Tir langsung mengalami di sini atau Enggak, sudah mengalami di sana dari 2019. Oh, sempat di sana. Sempat di sana. Kita sempat yang belum punya alat yang sebagus ini dulu, masih yang pakai kamera yang begitu ya, nggak semua apa-apa sendiri. Jadi dulu awal kita nggak ada job desk gini dan jadi kita misalkan nulis berita atau jurnalis ya kita jadi videografer, kita jadi fotografer, kita juga jadi jangan disebutin ya admin itu tapi sekarang udah ada job desknya sendiri-sendiri. Dulu masih yang kita harus serba bisa, makanya kita sebutannya Kominfo serba bisa karena apa-apa kita harus oke gitu. Kominfo serba bisa, keren. Iya memang gitu, artinya kalau karena talentnya banyak, makanya bingung menyebut dirinya itu sebagai apa gitu. Kapasitas kita mungkin kapasitas masing-masing banyak, jadi bingung.
Kemudian bicara mimpi-mimpi kalian lah ini. Mimpi-mimpi kalian sebagai sebagai anak kominfo, sebagai konten kreator atau sebagai serba bisa tadi. Masih punya mimpi-mimpi besar yang khusus bagi Klaten? Mungkin nanti kita punya platform atau ya semacam podcast tapi beda lagi apa gitu ya, dan untuk lebih kayak publikasi soal Klaten, karena sayang banget nggak tahu TV kenapa. gitu misalnya? Ya bisa jadi itu, karena di daerah lain udah punya TV gitu kan Iya. ya. Ke depan bisa tuh TV, tapi TV-nya juga live YouTube, karena kita kan nggak bisa ya sekarang kalau Iya, TV aja TV gitu. digital. Depan itu, terus pokoknya kita bisa mengembangkan apa yang dipunya Klaten deh, contohnya orang-orang yang berpassion banyak, yang punya ahli banyak gitu kan, harusnya kita garap bersama dan jadiin satu wadah, kayaknya luar biasa gitu. Kalau saya sih, Klaten itu mempunyai satu event atau acara yang itu ditunggu-tunggu seluruh dunia. Iya. Satu acara setiap tahun sekali, entah itu misalkan apa konser musik atau konser apa, satu acara yang di situ melingkupi semuanya. Itu adalah ada display Klatennya di situ, dan itu ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia acara. Oh iya. Iya. Sama dengan mimpi banyak orang tuh gitu. Artinya Kayak- Klaten punya jadi kota yang punya event besar, yang memang ditunggu-tunggu. Iya. Gitu ya. Kalau kita melihat tetangga kan banyak ya. Iya. Di Solo, di Jogja sudah banyak barangkali. Klaten ada sesuatu yang memang dan mencerminkan Klaten banget Iya. dan memang orisinil gitu ya, otentik untuk di Klaten. Sama-sama kita konsep bersama, Vin. Iya. Oke. Nanti kita kira-kira apa yang kemudian nanti kita bisa kita bangun itu gitu. Artinya saya percaya dengan teman-teman ini idenya segar, idenya masih panjang gitu. Jadi hal itu sama-sama kita harapkan. Ini tadi karena masih berkaitan dengan Sumpah Pemuda, saya pengen juga mendengar pandanganmu tentang Indonesia. Artinya gini, sekarang zamannya sudah sangat terbuka. Kalau mencermati sosmed itu A sampai Z ada. Itu kira-kira gambaranmu tentang Indonesia negeri kita ini. Gini, Indonesia ini kan ya apalagi soal pemuda ya, dan Iya. ya kenapa sih masih banyak orang yang kayak malu gitu loh, padahal potensinya kan banyak banget, apalagi dari segi kayak yang pertanian, peternakan, itu tuh kenapa pemudanya nggak bisa masuk ke situ, padahal Indonesia tuh kan bisa berkembang, bisa maju kan dalam sektor itu ya, apalagi pertanian yang luas, terus peternakan yang luar biasa itu ya. Itu kenapa banyak orang yang nggak mau ngeksplor kekayaan alam gitu loh, dengan mengesampingkan gengsi dengan bekerja yang di dunia atau di luar negeri sana yang lebih catchy, misalkan di kantor, padahal kita semua kan bisa berkembang dengan kita dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada itu gitu loh. Kenapa masih kayak gengsinya itu terlalu besar gitu loh untuk terjun ke dalam hal itu gitu. Padahal sangat terbuka. Sangat terbuka gitu. Iya sih, bener. Kita mencari petani muda gitu aja Iya. ya agak sulit loh gitu. Benar. Mencari peternak yang anak muda ya bisa dihitung dengan jari juga. Kalau kamu Vin, yang mendekati muda muda di penghujung ini. Waduh. Konangan umurku ya. Ku nen titel ngono umur. Ojo lu Mas. Jadi gini Mas. Kalau saya sih nyambung dulu ya sama Titik juga. Saya juga pernah menulis sebuah cerpen bahwa kita bakalan tahun 2060 kalau kita seperti ini terus kita akan mempunyai lahan pertanian. Jadi di dunia saya lahan pertanian yang dijaga tentara. Karena apa? Kita sangat sulit menemukan orang yang bercita-cita sebagai petani. Jadi bayangan saya besok ditarik ke 2060, 2070, 2080
yang akan datang. Lahan pertanian itu semakin sempit dan itu menjadi aset ketahanan nasional sampai dijaga oleh tentara. Iya. Tentara terlibat di situ. Kemudian makanan menjadi mahal, makanan bahkan kalau ada pajak restoran itu kalau tidak habis dipotong ditambah denda 30% atau 50%. Itu saya pernah membuat cerpen seperti itu. Itu kan memang kegelisahan saya untuk Indonesia yang miris ketika kita agraris tetapi tidak ada orang-orang berpendidikan yang meneruskan pendidikannya di sektor pertanian. Oke. Orang-orang mudanya di situ yang bercita-cita saja. Ya. Kenapa sih dong ngomong pertanyaan lu karena kaosku? Iya, Raja Lele. Kan jadi mikirnya Kan gitu. nyambung. Ini. Tak gawenya apa Mbak? Iya, ini. Iya, Raja Lele dari Belanggu. Sekarang Klaten punya Srinar Serindo. Iya, ini jelasnya dari Belanggu. Seperti kata-katanya Ana Avanti waktu itu, Bunda sempat ngomong bahwa berkarya itu pakai hati, jangan pernah lelah ataupun menyerah. Nah, berkarya itu ayolah pakai hati, jangan cuman waton gitulah istilahnya. Iya. Jadi kita harus pakai hati. 3 kata untuk Klaten, apa? Keren, unik, bisa. Oke, ya. Keren. Ini Wah, mikir, yang terakhir ini bingung. Yang terakhir ini bingung. ya kan? Kalau boleh dinyang 2 kata. 2 kata aja. Nah, ini telu aku loro. Kan kiri ya. Apa ya? 3 kata untuk Kominfo, Vin. Iya. Waduh. Kominfo loh. Diskominfo maksud saya, Diskominfo Klaten. Kerja luar biasa. Kan 3 kata. Oh iya. Itu konteksnya jadi beda. Apa kerja luar biasa. Biasa. Jadi maksud biasa, Kominfo biasa. Kan orang masuk. Wah, dirabijak ya. Wah, disindir bijak kayak gitu dirabijak. Oke, ulangi. Kerja jujur hebat. Wes. Keren. Oke, sebelum segmen membajak saya ke sini, itu saya akhiri, saya cuman ya satu hal, ya ben kayak yang lain gitu, lagi nyontoh yang lain. Pesan-pesan buat generasimu apa? Ya itu tadi balik lagi bahwa kenapa sih gitu loh masih yang setengah-setengah gitu. Buat generasi muda ayolah jangan malu, jangan cuman rebahan doang gitu. Sekarang kan banyak banget, aduh mendingan liburan rebahan. Padahal di masa pandemi ini diberikan kesempatan loh oleh Allah, oleh Tuhan, bahwa ketika kita kerjanya WFH mungkin banyak jeda waktu, itu bisa kalian manfaatkan loh untuk mengeksplor lagi bagaimana passion kalian, bakat kalian. Itu bisa menjadi apa ya, hal yang positif buat masa depan kalian, apalagi buat Indonesia. Ketika kamu berhasil, mungkin negara ini juga akan lebih maju begitu. Jangan lupa teman-teman untuk selalu semangat untuk berkarya, mengembangkan sesuai passion kalian. Itu aja sih, Dan. Oke, makasih. Vin, apa Vin? Kalau saya terus berkarya sesuai hati nurani dan jangan takut dicemooh. Aneh loh Vin ini. Oh, Mas. Biasanya aku jagoan beda. Jangan takut dicemooh dan tidak hanya healing terus ngetake duit. Nah, Mending tinggal nyambut gawe, mending apik. betul. Terima kasih. Deg-degan guys, akhirnya selesai. Oke, terima kasih Titir, terima kasih Alvin atas kerelaannya kursinya saya duduki. Satu hal yang bisa kita tangkap dari anak-anak muda yang membanggakan ini adalah ya lakukan yang terbaik sesuai dengan passionnya masing-masing, sesuai dengan semaksimal mungkin gitu. Soal hasil itu ilahiyah. Betul. Oke, saya akhiri. Ketemu lagi dengan nanti segmen-segmen Kuping Panas yang lain. Tentunya dengan Pandu Wirabangsa. Bukan, saya cukup saja, itu sudah Ngomong penuh kerja dengan saya, kita kenervosan di sini. Oke. Sudah sangat nervous di sini. Semoga Kuping Panas terus bisa memanaskan Klaten dalam hal yang baik, Amin. dengan
segala informasi yang memang sangat memberikan manfaat sekaligus inspiratif bagi kita semua. Amin. Salam. Jangan lupa saksikan Kuping Panas. Kurang itu penting yang lagi. Panas. Panas.